Tanah Papua, kepingan surga yang jatuh ke bumi. Pulau cantik berbentuk burung ini menjadi magnet bagi pecinta keindahan alam dan kecantikan yang ada di dalamnya. Inilah bumi Cendrawasih, tempat tinggal burung-burung cantik yang dijuluki burung surga. Dikelilingi perairan yang teduh, Laut Papua menyimpan kekayaan dan kecantikan yang memikat. Tanahnya yang subur dengan belantara yang menghijau, menarik para penjelajah untuk terus menerokannya. Yok Hadi Prakarsa mengajak kita mengeksplorasi bumi Cendrawasih ini. Yoki adalah seorang ornitolog atau ahli ilmu burung yang telah mengeksplorasi hutan Sumatera dan Kalimantan untuk meneliti burung enggang. Eksplorasi kita tak ke seluruh tanah Papua, namun fokus di sebuah hamparan lanskap megah dan cantik di bagian kepala burung Papua serta wilayah yang dijuluki sebagai mahkota permata tanah Papua. Saat ini saya berada di Pulau Wageo. Pulau salah satu dari banyak pulau yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Sebuah geopark yang tepat di atas sebelah barat dari kepala burung daratan utama di Papua. Karena sudah memisah dari daratan utamanya, karena keragaman hayatinya sangat spesifik dan unik. Bagi saya sebagai peneliti dan pengamat burung, keragaman jenis burung di sini hanya bisa ditemukan di sini. Red Bird of Paradise, kemudian Wilson Bird of Paradise, itu adalah salah satunya. Dan bagi saya ini adalah pertama kali dan pengalaman yang sangat luar biasa. Perjalanan meneroka kepala burung Papua dimulai dari Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau di sebelah barat kepala burung Papua ini dikenal oleh dunia sebagai surga terumbu karang dunia. Rumah bagi ikan-ikan cantik dan hewan laut luar biasa lainnya. Namun Raja Ampat tak hanya cantik dengan kekayaan lautnya. Di gugusan pulau-pulau karang ini tinggal beberapa jenis burung surga. Bahkan satu di antaranya endemik atau hanya ditemukan di Kepulauan Raja Ampat. Yopi dan Melki Dimara, dua kakak beradik dari kampung Saporkren, Pulau Waigeo, menemani Yoki melihat dua burung surga di Raja Ampat. Dulu, mereka berdua adalah nelayan. Namun kini keduanya berprofesi sebagai pemandu untuk tamu yang ingin melihat atraksi burung surga yang ada di Raja Ampat. Di kampung Saporkren ada dua jenis burung yang jadi ikon untuk kami di kampung Saporkren, adalah burung cendrawasih merah sama burung cendrawasih botak yang disebut Wilson. Burung itu
menurut tamu itu burung itu dia cantik, warnanya dan ekornya seperti gunting. Yang menjadi kecantikan buat burung Wilson itu warnanya dan pada setiap waktu dia mau menari, nanti di situ waktu dia mau menari di sticknya di atas ada betinanya, terus di bawahnya ada jantan. Sehingga waktu dia mau rayu untuk mau menari atau kawin, dia buka bulu dadanya dari sini sehingga dia ada warna hijaunya di sini, begitu. Dari bagian dadanya. Wilson Bird of Paradise dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai cendrawasih botak. Burung cantik ini mendiami lantai hutan di kaki bukit Pulau Waigeo dan Batanta, Kepulauan Raja Ampat. Cendrawasih botak jantan gemar membersihkan lantai hutan. Ini karena ia akan menggunakannya sebagai arena untuk menari, memikat betinanya, sehingga ia bisa mengawininya. Selain Wilson atau cendrawasih botak, satu jenis cendrawasih lagi yang hanya dapat kita lihat di Raja Ampat adalah cendrawasih merah. Nah, itu barusan adalah suara dari Red Bird of Paradise atau cendrawasih merah. Nah, biasanya tidak lama lagi nanti dia akan masuk ke arena display untuk mencoba memikat betina. Displaynya seperti apa? Sayapnya memegar, kemudian ekornya pun sama, dan ada bagian di ekor yang menyerupai kawat itu pun akan melingkar dan memegar. Nah, lihat di sana mereka sedang masuk dengan harapan betina akan datang. Ketika betina melihat jantan yang cukup bagus, mereka akan melakukan ritual perkawinan. Dan ini hanya ada di Papua. Cendrawasih merah atau Red Bird of Paradise jantan melakukan tarian untuk memikat betinanya di pucuk-pucuk batang pohon. Burung indah ini mendiami hutan dataran rendah di Raja Ampat. Tak hanya tamu dan pengamat burung yang berdecak kagum melihat burung ini menari. Masyarakat setempat, seperti Melki yang telah ratusan kali melihat tarian burung ini, tak pernah bosan melihat mereka menari. Kalau untuk cendrawasih Bird of Paradise itu saya senang karena pada waktu dia akan atraksi di atas pohon itu, berapa cara gaya yang dia waktu dia dancing di atas itu, mungkin sayapnya bisa terbuka, menari, terus turun sambil baku isap mulut begitu, sehingga membuat saya rasa senang sekali melihat burung cendrawasih itu cara atraksinya gitu. Saat menari, jantan dewasa biasanya ditemani oleh jantan-jantan muda. Para jantan muda ini
akan melihat bagaimana si jantan dewasa menari dan memikat betina mereka. Ketika sang betina terpikat, maka cendrawasih merah akan melakukan ritual perkawinan mereka. Saat matahari mulai meninggi, betina tak lagi ada di dahan tempat panggung menari mereka. Kini, tersisa jantan muda yang terus berlatih, memperbagus tarian dan bulu-bulu mereka agar bisa memikat para betina nanti. Kedua burung cantik ini, baik cendrawasih merah maupun cendrawasih botak, keduanya kini tergolong masih mudah ditemukan di Raja Ampat. Namun, kedua burung ini masuk ke dalam kategori berisiko hampir terancam atau near threatened. Tren populasinya terus menurun akibat habitat atau tempat tinggalnya yang terdegradasi atau terfragmentasi, serta perburuan dan perdagangan ilegal. Taksa atau kelompok besar hewan serupa, dalam hal ini taksa burung, mewakili keindahan alam Papua. Dan tanah Papua adalah surga bagi burung. Tempat tinggal bagi burung-burung surga atau cendrawasih. Dari 40 spesies burung cendrawasih, 37 diantaranya ditemukan di tanah Papua. Perhatian dunia internasional terhadap kekayaan alam Papua bukanlah hal yang asing. Sebab biodiversitas atau keanekaragaman hayati Papua amat dibutuhkan oleh dunia. Papua adalah rumah terakhir dan salah satu benteng hutan hujan tropis dunia bersama Amazon dan Kongo. Wilayah kepala burung Papua seolah-olah diberi Tuhan keajaiban yang lebih dibanding wilayah lain di tanah Papua. 17 spesies cendrawasih dari 40 spesies yang ada ditemukan di wilayah kepala burung Papua. Wilayah dengan sebaran burung cendrawasih terbesar di seluruh daratan Papua. 5 dari 7 spesies endemik cendrawasih ditemukan di wilayah kepala burung Papua. Wilayah yang menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, terutama di wilayah yang dijuluki sebagai mahkota permata Papua. Mahkota Permata Tanah Papua, atau yang biasa disebut wilayah Crown Jewel Papua, masuk ke dalam wilayah 2 provinsi, yakni Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kawasan seluas 2,3 juta hektar, atau setara dengan 23% kawasan Provinsi Papua dan Papua Barat Daya ini, akan menjadi kawasan lindung terestrial terbesar di Asia Tenggara. Selain untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada, kawasan Mahkota Permata Tanah Papua juga bertujuan untuk menjamin hak dan peran masyarakat adat dan komunitas lokal di Papua. Kami menemui Profesor Charlie Heatubun, akademisi kehutanan yang kini memimpin Badan Riset Daerah Papua Barat. Sebagai orang yang lahir dan besar serta melakukan banyak riset di hutan Papua,
ia melihat hutan Papua sangat unik. Tak hanya unik, hutan Papua sangat vital perannya bagi Indonesia serta dunia, dan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Papua. Kita bisa melihat keunikan-keunikan yang tidak akan kita jumpai di tempat lain, terutama kalau kita bicara dalam hal komposisi tadi, floristiknya, tapi juga kita bicara terkait dengan bagaimana hutan vegetasi ini berinteraksi dengan hewan-hewan yang begitu spesial, unik. Ya, misalnya kita sebut saja burung cendrawasih, kasuari. Memang itu begitu unik, tidak akan kita jumpai di daerah lain atau hutan di tempat lain begitu. Salah satu wilayah unik yang memiliki kekayaan luar biasa di wilayah Permata Mahkota Papua adalah Pegunungan Arfak. Sebuah wilayah di Papua Barat yang memiliki 15 jenis cendrawasih, di mana 4 diantaranya satwa endemik atau hanya ditemukan di tempat tersebut. Pegunungan Arfak, salah satu wilayah di kawasan Mahkota Permata Papua yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Inilah salah satu surga bagi para peneliti dan pengamat burung dari seluruh dunia. Ini adalah suasana yang cukup romantis, ciri khas dari hutan pegunungan yang ada di Mahkota Permata Papua, tepatnya di Pegunungan Arfak. Hutan yang masih sangat bagus, yang merupakan rumah dari sedikitnya ada 5 jenis burung cendrawasih atau bird of paradise yang telah mengundang banyak sekali pengamat burung datang ke tempat ini. Kabupaten Pegunungan Arfak sebenarnya memiliki 3 tipe ekosistem yang berbeda, yakni hutan hujan dataran rendah, hutan hujan kaki gunung, dan hutan hujan lereng pegunungan. Di wilayah hutan hujan lereng pegunungan, cendrawasih yang menjadi incaran pengunjung dari luar negeri adalah Black Cyclabill. Black Cyclabill adalah jenis cendrawasih penghuni daerah pegunungan. Ia bisa ditemukan pada daerah dengan ketinggian di atas 2.000 meter di atas permukaan laut. Black Cyclabill adalah salah satu burung terbesar di antara spesies cendrawasih lainnya. Paruhnya yang panjang melengkung seperti bulan sabit membuatnya memiliki nama Indonesia, burung paruh sabit kuri-kuri. Selain Black Cyclabill, burung cendrawasih lain yang biasanya menjadi primadona bagi pecinta burung adalah Parotia Arfak. Deki Mandacan, seorang guide dari kampung Mingre, menceritakan bahwa Parotia Arfak digemari oleh peminat burung karena tariannya yang berbeda. Itu kalau yang sejenis ayam-ayaman masih ada kah? Sistem parotia kalau di bahasa di sini kurang. Itu bahasa kurang karena dia ini angkat dia punya. Ini buru-buru macam rok perempuan. Itu yang ketong senang. Bilang burung saja dia bisa bikin seperti itu, manusia yang bikin rok. Kalau yang hitam ada di sini? Yang hitam ada. Di depan saya ini tempat berjogetnya burung Parotia Arfak ini sebagai cara mereka untuk memikat betinanya.
Mereka tiap hari membersihkan tempat joget ini untuk memastikan tidak ada satupun sampah yang bisa membuat mereka tersandung. Parotia arfak adalah salah satu jenis cendrawasih endemik atau hanya ditemukan di wilayah pegunungan Arfak. Burung cantik ini, jantannya memiliki tarian yang cukup rumit. Gerakan kaki yang ritmis seperti balerina, ia menari, memikat betinanya. Bulu dada yang berwarna perak serta hijau dan matanya yang biru menambah cantik penampilan parotia arfak. Kecantikan cendrawasih yang ada di Arfak mengundang banyak orang datang untuk melihat dan meneliti burung-burung surga yang ada. Aduh, gimana kabar? Baik. Good to see you. Edwin Scholes, ornitolog atau ahli burung cendrawasih dari Cornell University, sejak tahun 1999 telah datang ke Papua untuk meneliti keberadaan burung cantik ini. Bersama tim laman, fotografer yang telah mendokumentasikan semua jenis spesies burung cendrawasih. Ed dan tim menemukan bahwa burung cendrawasih Fagelkop atau Superb Bird of Paradise yang ada di kepala burung ternyata berbeda dengan saudaranya, Greater Superb Bird of Paradise. Sejak 2016, jumlah spesies burung cendrawasih bertambah 1, sehingga menjadi 40 spesies. Inilah penampakan si bungsu, cendrawasih Vogelkop atau Superb Bird of Paradise yang hanya ada di wilayah kepala burung Papua. Tak bisa dipungkiri, keberadaan burung-burung surga yang ada di Papua kini semakin terdesak karena tempat tinggal yang semakin sempit akibat pembangunan dan pembukaan lahan. Pembangunan yang berkelanjutan dan mengedepankan lingkungan merupakan salah satu pendekatan penting bagi tanah Papua. Menjadikan masyarakat Papua tuan rumah di tanah mereka sendiri juga menjadi hal yang penting untuk menjaga hutan tetap lestari. Seperti ungkapan masyarakat Papua bahwa tanah adalah mama dan hutan adalah bapak. Menjaga tanah dan hutan berarti menjaga kelangsungan hidup masyarakat Papua dan dunia.